Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Tatar Galuh. Saya hari ini berkunjung di Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Bersama saya sudah hadir Wakil Dekan 1, Ibu Elin. Dan di samping kanan saya, Pak Toto, salah satu panitia penyelenggara hari ini, Ekrab Expo ya. Ya. Kita akan menggali apa ini dari acara ini ya. Kira-kira apa sih yang akan kita dapatkan dari acara ini. Kita akan tanya dulu Bu Elin. Baik. Bu, apa ini visi misi atau di balik ini ada apa ini Bu? Keren ini ya Iya, temanya. betul Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya Expo Ekrab 2025 itu adalah bentuk kegiatan ujian akhir mata kuliah. Gitu, Pak. Oh, hasilnya ujian. Ya, betul. Jadi ada satu mata kuliah namanya Praktikum Ekonomi Kreatif. Ya, kenapa kita punya mata kuliah itu ini berkaitan dengan visi fakultas dan juga program studi baik manajemen dan akuntansi, bahwa visi kita itu berbasis ke UMKM dan tentunya UMKM juga kita mengarah yang sesuai dengan inline universitas, yaitu kegaluhan, konservasi dan budaya, begitu ya Pak. Nah, terkait dengan mata kuliah ekonomi kreatif ini, kalau di akademik itu berarti kan kaitannya dengan kurikulum ya Pak, bahwa kurikulum di perguruan tinggi sekarang itu sudah harus kurikulum outcome based education. Jadi capaian mahasiswa itu harus sesuai dengan taksonomi Bloom, levelnya sudah high order thinking, jadi hot gitu ya. Jadi kalau di taksonomi Bloom itu ada 6 tingkatan, itu mahasiswa sudah harus mencapai level 6 gitu ya Pak. Jadi bagaimana level 6 itu? Jadi mahasiswa itu sudah harus bisa merancang, mendesain gitu ya. Dan di hari ini mahasiswa sudah mampu gitu ya Pak Toto untuk mendesain produk, desain produk, makanya di sini ya desain kemasan gitu ya Pak. Jadi si mahasiswa itu membuat desain produk sehingga dari sana nanti CPL-nya, capaian pembelajaran lulusannya tercapai begitu ya. Dan hadir juga bersama saya ini sebagai koordinator dari mata kuliah Praktikum Ekonomi Kreatif. Jadi sebenarnya ini kalau di kurikulum di kami di Fakultas Ekonomi itu kan kita punya 9 CPL untuk manajemen, akuntansi juga sama, dan di semester 6 ini mahasiswa sudah harus mencapai level terakhir begitu Pak. Salah satunya di mata kuliah ini, itu selain mata kuliah yang lain. Nah, kenapa demikian? Karena di semester 4, mahasiswa kan sudah harus mulai, semester 5, mohon maaf, sudah harus mulai terjun ke lapangan, jadi sudah aplikatif, kalau dulu mah namanya Merdeka Belajar gitu ya, jadi mahasiswa diterjunkan. Jadi kalau mahasiswa di sini sudah bisa meraih CPL tersebut, artinya mahasiswa nanti sudah bisa berpikir kreatif, inovatif, sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini, begitu Pak. Gimana Pak Toto tanggapan mahasiswa kita? Udah menuju ke sana belum ini kemarin? Kalau dilihat dari desain kemasan yang sudah ditampilkan tadi, kebetulan sudah dipamerkan ke bagian ya. Itu kalau menurut saya itu melampaui melampaui apa yang kita berikan. Ternyata hasilnya itu wow gitu ya. Iya, betul. Wow, keren. Jadi karena mungkin anak Gen Z itu jauh biasanya lebih cepat tanggap ya Pak ya, dan juga kemajuan teknologi sangat berpengaruh. Jadi mahasiswa itu dengan cepat bisa menangkap apa yang harus dilakukannya dengan tugas dari mata kuliah ini. Dan kalau di kami itu ada sistemnya, metode pembelajarannya project based learning, PBL gitu ya. Jadi ini salah satu mata kuliah yang memang mahasiswa meraih atau ini metode project based learning itu Pak gitu. Jadi kita buat challenge gitu Pak. Jadi si mahasiswa itu diberikan kemasan oleh kita, kemudian disuruh bikin desain. Kalau desain kan bisa menggunakan teknologi, artinya mahasiswa juga cakap dalam menggunakan teknologi. Karena di kita juga ada mata kuliah yang memang berbasis teknologi, ada TI ya, kemudian ada literasi digital. Nah, bagaimana bisa mempraktekkan itu di mata kuliah ini. Tapi kalau misalnya ada sedikit-sedikit seperti itu, berarti mahasiswa mencoba lagi, sehingga pada akhirnya kesulitan itu bisa terlewati, walaupun memang pada akhirnya tetap saja kalau yang namanya kekurangan namanya juga sedang belajar begitu ya Pak. Dan itu mendapatkan masukan karena di kegiatan ini juga ada dosen penilainya Pak, ada dosen penilai, sehingga kami tidak hanya menghadirkan dosen internal tetapi juga ada dari luar. Dengan demikian
produk luarannya bisa jauh lebih baik sehingga capaiannya pembelajarannya bisa dapat diraih dengan baik di mata kuliah ini khusus. Baik, kalau gitu Galuh, kita bincang-bincang ekstrak ini sudah mengkerucut ya, ternyata di luar ekspektasi ya. Dan buat bagi Dr. Galuh yang ingin kuliah ini, kita tanya-tanya, apa kelebihannya kuliah di Fakultas Ekonomi? Iya. Biar masyarakat tahu juga ini. Betul, Pak. Kuliah di Fakultas Ekonomi tentu kami menawarkan kelebihan ya Pak. Kalau yang namanya kuliah perguruan tinggi akademiknya memang harus jalan ya Pak ya. Tentu kurikulum yang kita juga sudah outcome based education ya Pak. Jadi berbasis capaian pembelajaran mahasiswa. Artinya setiap mata kuliah yang kita keluarkan sudah ditentukan CPL apa yang harus diraih sehingga pada akhirnya di ujung itu mahasiswa mampu beradaptasi dan memiliki kemampuan sesuai dengan yang diharapkan begitu ya Pak. Dan juga di sini bukan hanya kuliah di kelas saja Pak. Kami juga sudah dari beberapa tahun 2021 mahasiswa itu sudah diberikan kesempatan untuk mengikuti program tidak hanya belajar di dalam tetapi di luar ya. Jadi kalau dari kementerian kami juga suka mengikuti, ada yang namanya pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa itu tidak bisa di dalam Pulau Jawa Pak, tapi keluar Pulau Jawa. Dan yang ditawarkan di kita juga, dan itu di negeri Pak, rata-rata negeri swasta juga ada negeri banyak. Jadi kalau kuliah di sini bisa kuliah, ada yang kemarin itu di Sulawesi di Unhas gitu Pak, betul. Iya, tapi rata-rata paling berminat itu ke Bali Pak. Sebagian besar itu ke Bali, tapi memang saingannya banyak, tapi ada yang dari sini juga lolos. Kemudian ada yang namanya mengajar di sekolah begitu ya, di kampus. Kemudian dari mengajar di sekolah-sekolah ya. Kemudian juga ada yang namanya magang. Magang itu juga ada yang namanya ditawarkan oleh pemerintah dan ada juga yang diselenggarakan oleh kita sendiri ya. Kalau magang diselenggarakan oleh kita sendiri karena kita sesuaikan dengan kondisi daerah kita, kebanyakan itu kayak yang namanya manufaktur jarang gitu ya Pak ya. Banyaknya kita bekerja sama dengan instansi pemerintah, kemudian dengan perbankan juga ya. Kemudian kita juga pernah dengan pegadaian. Dan rata-rata itu tanggapan dari para mitra itu sangat baik, bahkan minta diperpanjang. Artinya berarti kan mahasiswa kita itu mampu bersaing begitu ya. Jadi tidak ada salahnya ayo gabung di Fakultas Ekonomi begitu. Kemudian ada program wirausaha, kemudian kalau yang pertukaran mahasiswa itu ada juga yang ke luar negeri Pak. Kemudian juga ada namanya riset ya, riset kolaborasi dengan dosen. Ada juga KKN tematik. Nah, KKN tematik itu kita ditempatkan di desa yang sudah bekerja sama dengan kita dan mahasiswa di sana tidak hanya KKN itu hanya kata-kata saja begitu ya Pak, tapi benar-benar diaplikasikan bagaimana desa itu bisa mengaplikasikan kemampuan digitalnya dengan dibantu mahasiswa dan juga kita tidak lepas dari yang namanya moto Universitas Galuh, penciri Universitas Galuh yaitu konservasi dan budaya, bahwa kita juga menyumbangkan tanaman betul ya Pak Toto, kemudian ditanam di mitra desa kerjasama dengan kita begitu Pak. Jadi memang banyaklah keunggulan di Universitas Galuh. Jangan khawatir walaupun kami ada di daerah, tetapi dari sisi internasionalisasinya juga jalan dan juga sumber daya manusianya juga kita sekarang sedang bertahap meraih dokter gitu ya. Kemudian juga kegiatan ormawanya juga berjalan, Bapak sendiri tahu begitu ya seperti apa di Fakultas Ekonomi. Jadi pilihan Fakultas Ekonomi saya kira ini satu pilihan yang tepat gitu ya untuk bergabung di sini begitu ya. Ya baik, Dr. Galuh, sampai di sini dulu kunjungan kita di Universitas Galuh bersama Fakultas Ekonomi ya. Nah, banyak sekali pilihan dan keren walaupun di daerah semua cuma internasional. Iya. Monika unggul. Ya, Monika unggul. Ya.